Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Bagi kalian yang baru saja mengunjungi channel ini, perlu kalian ketahui bahwa channel ini adalah channel yang mengulas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, kembali lagi admin akan mengulas salah satu kisah dari tanah Banyuwangi. Berbicara mengenai Banyuwangi, memang tidak terlepas dari berbagai kisah misteri yang ada di dalamnya. Admin sendiri sudah pernah mengulas tentang Banyuwangi, yang sempat disebut sebagai kota santet, hingga bahkan kemunculan ninja-ninja misterius di daerah tersebut. Namun jauh sebelum peristiwa itu, sebenarnya juga ada peristiwa berdarah yang pernah terjadi di Banyuwangi. Tepatnya adalah pada bulan April 1987. Peristiwa yang membuat siapapun bergidik dan dikenal sebagai pembantaian Banjarsari. Masyarakat Banyuwangi, khususnya para orang tua dan juga mereka yang sudah lahir di tahun 80-an, kebanyakan dari mereka akan merinding jika mendengar nama Wirjo. Ya, Wirjo yang dikenal sebagai sang jagal, atau lebih tepatnya sang pembantai. Kala itu begitu menghebohkan tanah Banyuwangi. Namun sebelum menceritakan apa yang sudah dilakukannya hingga ia menjadi begitu terkenal, terlebih dahulu admin akan sedikit mengulas tentang bagaimana kisah dari kehidupannya. Sebenarnya tidak banyak kisah yang menceritakan kisah masa kecil dari Wirjo itu sendiri. Namun yang pasti, Wirjo dikenal sebagai sosok yang sangat temperamen. Ia sangat mudah tersinggung dan juga marah-marah kepada siapapun. Dari keluarganya, Wirjo merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Masyarakat mengenal Wirjo sebagai sosok yang aneh dan juga temperamental. Sedikit saja ada masalah, maka ia akan langsung mengamuk dan tidak jarang mengeluarkan senjata tajam. Wirjo dikatakan aneh karena perilakunya tidak seperti orang pada umumnya. Pernah suatu ketika ia memasak nasi sebanyak 5 kilo. Dengan sebotol minyak goreng ia kemudian memasak semua nasi itu hingga semuanya menjadi nasi goreng, yang tentu jumlah seperti itu bisa dimakan oleh banyak orang. Namun yang sangat mengherankan, semua nasi itu dimakan sendiri sampai habis. Sampai akhirnya ia tidak lagi mampu untuk berjalan karena kekenyangan. Dan untuk mengatasi itu, ia kemudian berusaha setengah mati pergi ke sungai untuk berendam. Wirjo mengatakan bahwa dengan berendam, maka rasa kenyangnya kemudian akan hilang. Perilaku seperti itu jelas sangat aneh di mata masyarakat. Pernah juga suatu ketika Wirjo makan dengan pamannya di sebuah warung. Warung itu terletak di sekitar Simpang 5, atau kerap disebut masyarakat sebagai Perliman. Pemilik warung saat itu heran bukan main. Bahkan ia takut jika seandainya Wirjo tidak sanggup untuk membayar. Bagaimana tidak, Wirjo memakan sampai dengan 5 piring dengan lahap, tanpa ada tanda-tanda bahwa ia akan kenyang. Ia juga masih minta 1 piring makanan dedeh, yaitu darah sapi beku yang dimasak. Makanan dari darah sapi itu bahkan seolah menambah nafsu makannya semakin menjadi-jadi. Pamannya hanya bisa mengelus dada saat melihat ia makan seperti itu. Dan di saat seperti itu, lebih baik jangan ditanya masalah pembayaran makanan. Pasalnya, Wirjo paling mudah tersinggung jika ada yang menanyakan masalah uang ataupun masalah-masalah yang terkait dengan harta. Kehidupan Wirjo saat itu memanglah sangat berantakan. Bisa dibilang ia kurang mampu jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Padahal orang tua Wirjo dulunya terbilang mampu. Namun harta yang ia terima dari orang tuanya seolah hilang tak berbekas. Tidak mengherankan, hal ini terkait dengan kebiasaan mabuk dan judi yang selalu dilakukan Wirjo saat ia memiliki uang. Sebenarnya ia pernah merantau untuk menambah pundi-pundi keuangannya dan kemudian bekerja di pabrik kertas di Jakarta. Namun tak berselang lama ia kemudian dipecat dari perusahaan tersebut karena tudingan bahwa ia dengan sengaja merusak salah satu alat. Alat itu adalah kendaraan forklift, dan saksi mengatakan bahwa ia dengan sengaja menabrakannya ke sebuah dinding. Dan setelah itu, ia pun akhirnya pulang kembali lagi ke kampungnya, yaitu kampung Banjarsari. Wirjo kemudian bekerja sebagai petani dan menggarap sawah milik kakaknya. Tak lama setelahnya, ia kemudian menikah dengan Idaroh. Namun hingga umurnya 40 tahun, yaitu di tahun 1987, sampai saat itu ia masih tidak memiliki anak kandung. Setelah menikah, Wirjo bukannya berubah menjadi lebih baik. Ia justru lebih sering marah-marah. Sifat temperamennya semakin menjadi-jadi. Teman-teman judinya pun sudah hafal betul
untuk jangan sampai salah berucap di depan Wirjo. Bisa-bisa ia akan langsung naik pitam dan mengeluarkan senjata. Bahkan pernah ketika ia kehabisan uang, ia meminta uang kepada ibunya. Namun di saat itu ibunya tidak menyanggupi permintaannya. Wirjo pun langsung naik pitam dan hampir menusuk ibunya dengan sebuah keris. Sikap Wirjo sungguh sangat di luar nalar. Selain dari keris, ia juga kerap membawa sabit atau celurit. Namun sebenarnya alat yang dibawanya sedikit berbeda. Masyarakat Osing dari Banyuwangi lebih mengenalnya dengan nama jombret. Jombret sendiri memiliki bentuk yang panjang seperti parang, namun di bagian ujungnya sedikit melengkung dan biasa digunakan untuk mencari rumput oleh masyarakat lokal. 2 hari sebelum peristiwa itu terjadi, Sutejo, yaitu paman dari Wirjo, ia sempat melihat Wirjo sedang mengasah jombretnya. Sutejo pun bertanya untuk apa ia mengasah jombret itu. Dan kemudian Wirjo menjawab dengan singkat bahwa jombret itu akan digunakan untuk menjaga diri. Meskipun Sutejo heran, namun saat itu tidak ada dugaan akan terjadi sebuah petaka yang besar. Hingga kemudian di tanggal 14 April 1987, entah setan apa yang merasuki Wirjo. Saat itu ia sedang membawa sapi di saat istrinya sedang mencangkul di sawah. Wirjo meminta istrinya untuk minggir, namun karena jalan masih lebar ia mengatakan bahwa sapi itu masih bisa lewat. Dan seketika itu Wirjo pun langsung naik pitam dan kemudian memukul istrinya bertubi-tubi. Bahkan tongkat pecut yang biasa digunakan untuk memukul sapi, ia gunakan untuk memukul istrinya. Pukulan itu tidak henti Wirjo hujamkan, dan semua peristiwa itu disaksikan oleh tetangganya, yaitu Darmi. Istrinya kemudian berlari tunggang-langgang entah kemana. Begitu juga dengan Darmi dan juga saksi lainnya. Tak ingin kecipratan masalah, mereka yang menyaksikan langsung pergi dari tempat itu. Dan rupanya sang istri langsung pergi bersembunyi ke rumah orang tuanya. Orang tua dari Idaro sendiri tinggal di desa Kemiren, kecamatan Glagah. Wirjo yang pulang mencari istrinya, ia tidak mendapatinya di rumah. Ia pun semakin marah dan kemudian bergegas ke rumah mertuanya. Dan akhirnya ia pun mengamuk hebat di tempat itu. Satpam yang mengetahui tabiat dari Wirjo kala itu juga takut dan tidak berani menenangkan. Setelah puas mengamuk, Wirjo pun akhirnya pulang ke rumahnya. Keesokan harinya di tanggal 15 April, Wirjo mengasah sebuah jombret dan parang di rumahnya. Sambil sesekali Wirjo mengamati anak angkatnya, yaitu Reni yang masih berusia 4 tahun. Dan saat itu sedang bermain dengan teman yang bernama Arbaya. Entah apa yang dipikirkan oleh Wirjo. Tiba-tiba ia langsung menghampiri mereka berdua dan kemudian mengayunkan jombretnya ke arah Reni, yang tak lain adalah anak angkatnya sendiri. Namun Reni berhasil mengelak dan sabetan itu meleset. Reni pun langsung berlari kabur dari tempat itu. Namun naas bagi Arbaya, Wirjo langsung mengayunkan jombretnya dan tepat mengenai lehernya. Gadis kecil itu pun tewas seketika dengan leher yang nyaris putus. Tak pikir panjang, ia kemudian langsung menyambangi tetangganya. Namun ia masuk dari pintu dapur dan kemudian bertemu dengan istri dari Maskur, yang pada saat itu istri Maskur sedang memasak nasi. Dengan cepat Wirjo pun langsung maju dan menebas lehernya. Perempuan itu pun terkapar tanpa sempat melakukan perlawanan. Maskur yang melihat istrinya tersungkur, ia pun langsung maju dan menolong. Ia juga menyerang Wirjo. Namun Maskur yang sudah berumur 80 tahun tidak memberikan perlawanan yang berarti. Dengan cepat Wirjo berhasil melumpuhkannya, dan lagi-lagi sabetan dari jombretnya tepat mengenai batang leher dari Maskur. Dan setelah dari rumah Maskur, Wirjo langsung menebar teror kepada siapa saja yang ditemuinya. Layaknya orang kesurupan, ia pun berteriak dan berlari ke arah sawah. Orang-orang yang melihatnya masih belum tahu apa yang akan dilakukan. Begitu juga dengan orang-orang di sawah, yang kala itu masih terpaku diam. Wirjo kemudian langsung menyabatkan jombretnya kepada siapa saja yang bisa dijangkaunya. Beberapa orang tersungkur di sawah, namun yang lainnya juga banyak yang selamat. Mereka berteriak memberitahu warga, dan desa pun langsung menjadi gempar. Para lelaki kemudian beramai-ramai mencari Wirjo untuk menangkapnya. Namun yang mereka temukan hanyalah mayat dari para korban. Banyak korban yang sudah tumbang di sawah. Salah satunya adalah Bu Isa, yang saat itu sedang membersihkan rumput. Ia sudah terkapar kaku di pematang sawah. Saksi lain mengatakan bahwa mereka melihat Wirjo sedang mengacungkan jombret dan berjalan ke arah barat. Dan disitulah ia kemudian bertemu dengan Istiana.
pelajar SMP yang masih berumur 15 tahun. Wirjo pun langsung mengajarnya. Istiana berusaha berlari sambil berteriak histeris. Namun pada akhirnya ia pun terkena sabetan dari Jombret, dan Istiana pun tumbang bersimbah darah. Di tempat lain juga ditemukan 2 jasad, yaitu Mbah Suwenda 73 tahun dan juga Mbah Taman 75 tahun. Leher mereka juga menganga seperti korban yang lainnya. Hingga kemudian salah satu anggota Kamra, yaitu Keamanan Rakyat, berpapasan dengan Wirjo di sebuah jalan. Melihat Wirjo yang penuh dengan darah, anggota tersebut curiga dan menjaga jarak. Namun Wirjo dengan tiba-tiba langsung maju menyerang dan kemudian mengayunkan jombretnya. Anggota Kamra yang pintar silat itu pun menepis. Lehernya masih selamat dari sabetan itu. Namun ternyata 2 jarinya hilang tersabet dengan jombret. Dan pada akhirnya ia pun harus mengambil jurus langkah 1000 untuk mencari bantuan. Wirjo pun terus melanjutkan terornya. Korban tumbang di mana-mana yang totalnya mencapai 32 orang. 18 orang tewas di tempat, 2 orang meninggal di rumah sakit Belambangan, dan sisanya mengalami luka serius akibat sabetan. Penduduk desa Banjarsari benar-benar dibuat ketakutan. Apalagi sampai malam harinya Wirjo masih belum ditemukan, dan kemungkinan ia masih berkeliaran mencari mangsa. Hingga kemudian seorang pemanjat pohon kelapa melapor kepada Sutejo, yaitu paman dari Wirjo. Ia sempat melihat Wirjo di dekat sungai, masuk ke daerah Dusun Delik dan Gerangan di desa Kemiren. Sutejo kemudian bersama dengan polisi dan juga tentara. Mereka semua menyisir daerah tersebut. Di sanalah kemudian keponakannya itu sudah ditemukan tidak bernyawa, dengan posisi gantung diri. Ia mengenakan celana pendek tanpa baju, dan kakinya terendam di aliran air sungai. Namun ketika para polisi menurunkannya, kakinya masih sempat bergerak. Dan seketika itu juga langsung membuat sebagian dari polisi itu lari tunggang langgang. Rupanya Wirjo sudah tewas pun masih begitu ditakuti. Memang pada saat itu masyarakat sebenarnya masih belum yakin jika Wirjo mati. Mereka percaya bahwa Wirjo kebal dan juga sangat susah mati. Dan beberapa fakta aneh terkait dengan peristiwa ini. Yang pertama adalah polisi yang harusnya menolong malah justru kecelakaan di wilayah Asem Bagus, dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Anehnya lagi, ambulan yang harusnya datang juga mengalami kecelakaan, sehingga pada saat itu benar-benar tidak ada bala bantuan yang datang. Fakta aneh yang kedua, Wirjo meminum darah dari Arbaya, yaitu korban pertama yang baru berusia 4 tahun. Fakta yang ketiga, jauh sebelum kejadian, Pak Ogo, yaitu kakak sepupu dari Wirjo, ia pernah mengatakan bahwa ada anak indigo di tahun 65 yang berkata bahwa nanti di tahun 1987 waktu muncul banjir darah. Dan ternyata di tahun 87 itulah kejadian dari pembantaian Wirjo itu terjadi. Dan fakta yang terakhir, saksi dari sanak famili mengatakan bahwa Wirjo puasa selama 40 hari sebelum akhirnya melakukan perbuatan sadis itu. Itulah kisah dari Wirjo. Jika kalian memiliki informasi lain atau ada yang salah dalam video ini, silahkan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.